Today's agenda will commence with by the head of Darul Musin Islamic Boarding School, Dr. Insinyur Haji Iswandi Ibrahim MSI. The time is yours. Acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Syafiyah Darul Musin Nadatul Wathon Diniyah Islamiyah Tanjung, Dr. Insinyur Haji Iswandi Ibrahim MSI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa aid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa aid nahdlatul watan diniyah islamiyah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wa sallim nahdlatul watan wa sallim darul muhsin nahdlatul watan wa sallim jam'iyah nahdlatul watan diniyah islamiyah minal fawaisi ma zahara minha wa ma batan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengasuh pondok pesantren Syafiyah Darul Musin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, mudah-mudahan senantiasa di dalam sehat walafiat dan terus menerus istiqomah di dalam perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Yang juga yang saya hormati para wali santri dan anak-anakku sekalian yang pada hari ini mengikuti kegiatan akhlak. Semua saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini hari yang sangat berbahagia. Berbahagia bagi guru-guru, bagi para pengasuh. Karena pada hari ini kita mengikuti satu kegiatan yang disebut dengan Haflatul Imtihan. Haflah artinya perayaan. Bahasa sederhananya itu berpesta, bersukacita. Kemudian imtihan itu adalah ujian atau pengumuman selesai dari ujian. Jadi hari ini kita bergembira atas telah selesainya ujian. Nah, tadi kita saksikan ujian dipimpin oleh Ustadz Mubarak, itu ujian hafalan Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian ya, sebelum saya jelaskan lebih detail mengenai kegiatan kita hari ini, Haflatul Imtihan ini memang kita tradisikan. Ketika anak-anak kita akan mengakhiri masa mondoknya, ada yang mondok itu 6 tahun, ada yang masa mondoknya 3 tahun. Ya. Bagi yang 6 tahun tentu merupakan satu masa yang panjang dan tidak mudah. Dan ada juga yang baru 3 tahun. Ya, kita harapkan yang baru 3 tahun ini nanti meneruskan, memperpanjang masa mondoknya. Ya, kalau tadi yang baru 3 tahun itu banyak yang dites tadi oleh Ustadz Mubarak itu baru hafal
juz 30. Nah ini masih banyak, masih ada 29 juz lagi kalau kita mau bersungguh-sungguh. Jadi bagi anak-anakku yang masa mondoknya baru 3 tahun, tetaplah perkuat kemauan dan semangatnya. Nah, demikian pula bagi anak-anakku yang sudah 6 tahun, ya walaupun tadi itu baru ujian, baru juz 30, juz 29 dan ada yang sudah juz 1. Nah, masih banyak lagi yang belum selesai. 28 juz lagi. Artinya Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, para wali santri semuanya, menuntut ilmu itu tidak boleh berhenti. Ya, harus kita terus, tidak boleh cepat puas. Apalagi misalnya yang santriwati nih, oh saya ini sudah 6 tahun, begitu dia tamat pondok yang dipikirin itu adalah yang lain-lain. Ya, jangan anak-anak sekalian, ya pikirkan bagaimana kalian menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Ya, oleh karena itu ini pesan yang saya ingin sampaikan kepada santri yang akan mengakhiri masa mondoknya di Darul Muhsin itu, ya seberapapun yang kalian sudah dapatkan dari para ustadz-ustadznya, terutama Al-Quran yang tadi itu adalah betul-betul disyukuri. Nah ini juga kepada wali santri ini penting, harus betul-betul kita bersyukur yang namanya sudah ada ditanam di dalam hati dan dada kita Al-Quran. Kalau dulu Rasulullah itu ya menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian terus menyampaikan, mengajarkan kepada para sahabat 15 abad yang lampau. Tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita lihat yang namanya Rasulullah, yang namanya sahabat-sahabat Rasulullah, tapi sampai Al-Quran di dalam hati dan dada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat siapa? Berkat para ustadz ustazah. Ini ilmu yang wajib, yang akan menyambung, yang akan menjaga antara hubungan anak dengan orang tua. Al-Quran, ini Al-Quran. Karena itu yang menyebabkan kesempurnaan ibadah kita, sholat kita yang menjadi kewajiban kita semua, termasuk anak-anak kita itu Al-Quran yang menyebabkan dia sempurna. Oleh karena itu ya, seperti yang Bapak bilang tadi itu adalah walaupun masih sedikit ilmu yang kita dapat, tapi karena ini Al-Quran, maka pandai-pandailah bersyukur. Orang yang pandai bersyukur itu la in syakartum la azidannakum. Ini saya Bapak pesankan kepada kalian, bersyukur. Kita sudah ada iman, ada Al-Quran di dalam hati kita. Kita tidak pernah ya bertemu dengan Rasulullah, tapi dengan hidayah Allah melalui guru-guru, ustadz-ustadz kita ada melekat. Dan inilah yang akan terus mengokohkan dan menjaga iman kita. Dan iman itulah yang paling berharga, yang harus kita jaga sampai pada akhir hayat kita. Jadi sungguh beruntung ini wali santri yang sudah tadi anak-anaknya dilihat, walaupun masih penyempurnaan, perbaikan itu harus kita syukuri. Nah, hari inilah hari kita bersyukur, terutama para ustadz-ustadz tadi yang masih kurang. Nah itu berarti nanti harus diperbaiki lagi, harus kita sempurnakan lagi.
Jadi itulah hajat dari pondok ini, ditaksis, didirikan adalah menjadi tempat mengaji. Tempat mengaji, belajar, menuntut ilmu, mengaji. Alhamdulillah. Tadi tugas pertama yakni dalam pendidikan di Darul Muhsin itu mengaji, sudah kita lihat hasilnya. Sudah kita lihat hasilnya. Nah, kemudian belajar, Bapak Ibu sekalian, belajar di pondok ini semua yang dikerjakan itu belajar. Ya, belajar dia bangun pagi. Masih banyak yang saya lihat itu kalau subuh masih ngantuk-ngantuk. Nah, ini saya ingatkan ini kepada wali santri. Besok kalau ada anaknya pulang terus itu masih ada yang ngantuk-ngantuk waktu subuh, nah, itu siram dia itu di rumah. Jadi di sini belajar masih masih banyak yang belajar, ya, belajar bangun pagi, belajar tepat waktu, belajar berjamaah. Itu semua dari bangun pagi sampai tidur lagi semuanya belajar. Nah, karena belajar itu adalah bukan perkara yang gampang, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak kita abot, ya, banyak kita, apalagi sekarang, ya, anak dari kecil sudah pegang HP, ya, sampai dia umur sekolah bahkan terganggu dia belajar karena HP, saking enaknya, mau pesan makanan pakai HP, mau liburan pakai HP. Nah, di pondok tidak ada orang pegang HP, tidak ada anak-anaknya boleh pegang HP. Dia belajar mengendalikan diri bahwa nanti ada saatnya dia boleh pegang HP. Nah, bersyukur. Insya Allah 6 tahun 3 tahun di pondok itu, yang itu adalah menjadi masa belajar untuk mengendalikan diri. Ya, tidak menuruti kesenangannya. Karena manusia itu adalah suka mengikuti apa yang menjadi kesenangannya. Itu belajar. Di sini belajar. Jadi kalau ada nanti masih belum tuntas pembelajarannya, masih ada yang dan seperti tadi itu telat-telat bangun. Nah, ini tugas Bapak Ibu lagi di rumah supaya dijaga dan istiqomah. Jangan setelah di rumah itu dia bebas. Ya. Mendidik anak-anak kita ini adalah seterusnya sampai nanti kita akhir hayat. Dan yang terakhir itu, ya, menuntut ilmu, mengaji, belajar, menuntut ilmu. Nah, di sini sudah ada bekalnya. Apa bekalnya? Bisa membaca, bisa menulis. Sudah dilatih telinganya untuk mendengar, untuk melihat, untuk bergerak. Dilatih di sini dia bergerak, tangannya dia menyapu. Dia dilatih telinganya untuk diberikan pelajaran-pelajaran, matanya dilatih untuk selalu digunakan untuk melihat yang hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini belajar. Dan ini juga tidak boleh berhenti. Nah, yang mampu silakan kuliah bila perlu di seluruh dunia. Tidak usah minder-minder. Ilmu itu siapa saja itu diberikan akal, hati, panca indera sama manusia. Tinggal yang perlu kita bangun itu adalah kemauan. Nah, ini kemauan ini ya, modal paling pokok ini kemauan. Ya, mau dulu. Nah, nanti baru syarat-syarat lain itu dicari, dipenuhi. Tapi walaupun syaratnya sudah cukup, kalau kemauan itu tidak ada, maka tidak akan bisa. Yang paling pokok dulu kemauan. Nah, jadi
anak-anakku sekalian jangan pernah ya mengurangi kemauannya. Kemauan kita harus tinggi, harus banyak, harus besar dalam hal menuntut ilmu. Kalau yang lain-lain itu boleh ya, jangan terlalu banyak kemauannya. Misalnya mau punya ini. Yang paling pokok itu punya ilmu. Ini yang Bapak ingatkan. Oleh karena itu ya saya dalam kesempatan ini ya yang mondok 3 tahun, alhamdulillah, yang mudah-mudahan bisa diteruskan. Kemudian yang sudah 6 tahun lanjutkan di mana saja ya, sampai mendapatkan ilmu yang setinggi-tingginya. Nah, oleh karena tadi sudah kita saksikan bagaimana proses-proses ujiannya berlangsung, ya itu bagi yang sudah bagus ya Bapak sampaikan selamat. Bagi yang masih ada perlu perbaikan dilaksanakan perbaikan. Dan oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan atas nama pengurus yayasan kepada seluruh pengasuh, selamat atas kesuksesan para pengasuh yang telah ya membimbing ya, mengajarkan, mendidik kepada anak-anak kita semua. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat dunia akhirat, itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan pondok kita ini seterusnya menjadi pondok Al-Quran, menjadi Baitul Quran, yang menyebabkan menjadi salah satu sebab utama orang menjadi baik ya, baik. Muhsin itu adalah orang yang baik. Kalau kita mau jadi orang baik, kita mulai dari Al-Quran. Kemudian kita ikuti dengan sholat ya, untuk menjaga hubungan kita sebagai makhluk yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Sekali lagi selamat kepada para pengasuh yang pada hari ini sudah mengadakan Haflatul Imtihan, dan juga kepada wali santri kami sampaikan juga selamat. Sudah anak-anak kita semua sudah istiqomah dan bisa mencapai capaian sampai pada dengan hari ini. Kita doakan supaya terus-menerus dapat meningkatkan ilmu pengetahuannya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan dari seluruh rangkaian kegiatan ini, termasuk selama anak-anak kita menuntut ilmu di tempat ini, adalah karena keterbatasan dan kekurangan kami, mohon dimaafkan. Dan yang paling terakhir kami sampaikan, mari kita terus makmurkan pondok kita ini ya. Ini adalah ibu bapak kalian, terutama ini santri-santri yang akan menjadi alumni. Jadi ini adalah tempat pulang kalian ya. Tempat pulang kalian itu ya. Kalau sudah kemana-mana ya bingung ya boleh balik di sini ya. Di sini adalah menjadi tempat kita beribadah, berkhidmat katanya tadi itu. Di sini tempat kita berkhidmat. Gitu. Jadi oleh karena itu ini adalah pondok ini menjadi ibu bapak kita semua. Oleh karena itu mari kita jaga dan makmurkan perjuangannya sampai di hari kiamat abadan. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasad. Wallahu yuhibbul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.